semuanya, perkenalkan nama saya Petik Bunga dari Keperawatan 1B dengan NIM 2514401058. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sistem pencernaan, endokrin, dan perkemihan. Yuk kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh, serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan. Gangguan sistem ini akan mempengaruhi asupan dan penyerapan nutrisi tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, yang berfungsi tempat masuknya makanan. Yang kedua, makanan dikunyah oleh gigi atau proses mekanik. Yang ketiga, air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Ya, organ kedua yaitu kerongkongan atau esofagus, yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, gerakan peristaltik mendorong makanan ke arah lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung adalah menyimpan sementara makanan. Yang kedua, mengaduk makanan dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin. Yang ketiga, mencerna protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Organ yang keempat yaitu usus halus, yang berfungsi tempat utama pencernaan, lanjutan, dan penyerapan nutrisi. Dalam usus halus terdiri 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum, usus kosong, yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Yang fungsi ketiga dari usus halus yaitu menyerap karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Organ yang kelima yaitu usus besar atau kolon, yang berfungsi menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Yang kedua, membantu feses dengan bantuan bakteri baik. Yang ketiga, usus besar terdiri dari 4 kolon, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Organ yang keenam yaitu rektum, yang berfungsi menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Yang fungsi kedua yaitu mengirim sinyal ke otak saat rektum penuh. Organ yang ketujuh yaitu anus, yang berfungsi tempat keluarnya feses dari tubuh. Yang kedua, dikendalikan otot sphincter internal dan eksternal untuk proses buang air besar. Ada organ aksesoris atau organ pendukung dalam tubuh sistem pencernaan, yaitu 1. Hati atau liver, yang berfungsi menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Yang kedua, membantu menyimpan vitamin dan mendekalifikasikan racun. Organ yang kedua yaitu kantung empedu atau gallbladder, yang berfungsi untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati atau mengeluarkan empedu ke usus halus saat lemak masuk untuk dicerna. Organ yang ketiga yaitu pankreas, yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, protease, yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Yang fungsi kedua yaitu menghasilkan hormon insulin dan glukagon dan mengatur gula darah. Kesimpulan, semua organ pencernaan bekerja secara berurutan dan saling mendukung untuk mengolah makanan, menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta membuang sisa makanan dalam bentuk feses. Baiklah, selanjutnya yaitu proses dalam sistem pencernaan ada 4.
yaitu 1. Ingesti, memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua yaitu digesti, pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang ketiga absorpsi, penyerapan zat gizi di usus. Yang keempat eliminasi, pengeluaran sisa-sisa makanan melalui feses. Fungsi utamanya yaitu 1. Mengubah makanan menjadi energi. Yang kedua, menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang ketiga yaitu membuang zat sisa metabolisme. Gangguan dapat terjadi karena kerusakan mukosa saluran cerna. Yang kedua, produksi asam lambung berlebihan atau kurang. Yang ketiga, infeksi mikroorganisme. Yang keempat, gangguan pergerakan usus atau motilitas. Contoh penyakit yaitu 1. Gastris atau radang lambung, peradangan pada mukosa lambung. Penyebabnya yaitu infeksi H. pylori, obat NSAID, alkohol. Mekanisme terjadi karena kerusakan lapisan pelindung lambung. Yang kedua, asam lambung merusak dinding. Contoh penyakit yang pertama yaitu gastritis atau radang lambung, peradangan pada mukosa lambung. Penyebab infeksi H. pylori, obat NSAID, alkohol. Mekanisme terjadi karena 1. Kerusakan lapisan pelindung lambung. Yang kedua, asam lambung merusak dinding lambung. Gejala nyeri ulu hati. Kedua yaitu mual. Yang ketiga muntah. Berikutnya penyakit yang kedua biasa diare. BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Penyebab yaitu infeksi bakteri atau virus dan makanan tercemar. Mekanisme terjadi karena penyerapan air terganggu di usus. Yang kedua, sekresi cairan meningkat. Biasa berdampak pada dehidrasi. Gejala terjadi karena BAB cair dan merasa lemas. Yang ketiga yaitu konstipasi atau sulit buang air besar. Penyebab terjadi karena kurang serat, kurang minum, dan kurang aktivitas. Mekanisme ini biasa terjadi karena pergerakan usus melambat dan biasa timbul gejala seperti BAB keras, jarang. Yang terakhir adalah hepatitis, peradangan hati. Mekanisme terjadi karena kerusakan sel hati atau gangguan metabolisme. Gejala biasa yaitu 1. Kulit kuning atau ikteterus. Yang kedua, lemas. Dampak gangguan sistem pencernaan adalah 1. Malnutrisi. Yang kedua, gangguan metabolisme. Yang ketiga, penurunan daya tahan tubuh. Kesimpulan dari sistem pencernaan yaitu patofisiologi sistem pencernaan mempelajari perubahan fungsi normal organ pencernaan akibat gangguan atau penyakit seperti gastritis, diare, konstipasi. Gangguan tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti infeksi, pola makan yang tidak sehat, penggunaan obat-obatan, serta gangguan metabolisme dan sekresi yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Akibatnya, tubuh mengalami kekurangan nutrisi, gangguan keseimbangan cairan, serta penurunan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman patofisiologi sangat penting untuk mendeteksi penyebab, memahami proses penyakit, dan menentukan penanganan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Pengertian dan gangguan, mekanisme gangguan sistem endokrin yaitu sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur 1. Metabolisme, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga keseimbangan tubuh. Gangguan terjadi akibat 1. Produksi hormon berlebih atau hiperfungsi. Yang kedua, produksi hormon kurang yaitu hipofungsi. Yang ketiga, resistesi hormon. Hormon tidak bekerja secara aktif.
Selanjutnya yaitu fungsi, sistem, dan dampak gangguan. Fungsi 1. Mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mengatur respons stres. Yang kelima, mengontrol fungsi reproduksi. Dampak gangguan sistem endokrin yaitu 1. Ketidakseimbangan metabolisme. Yang kedua, gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, kerusakan hormon. Yang keempat, penurunan kualitas hidup. Contoh penyakit endokrin yaitu 1. Diabetes mellitus. Gangguan metabolisme glukosa. Mekanisme terjadi karena adanya kekurangan insulin atau resintesi insulin. Yang kedua, glukosa tidak masuk ke sel atau kadar gula tinggi. Gejala biasa terjadi 1. Sering haus. Kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, berat badan menurun. Yang kedua yaitu penyakit hipertiroidisme. Hormon tiroid berlebih. Mekanisme terjadi biasa metabolisme meningkat drastis. Gejalanya biasa muncul saat 1. Jantung berdebar. Kedua, berat badan menurun. Yang ketiga, gelisah. Yaitu penyakit hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid. Mekanisme biasa terjadi saat metabolisme melambat. Gejalanya biasa muncul saat mudah lelah, berat badan naik, kulit kering. Yang keempat yaitu dampak gangguan endokrin, ketidakseimbangan metabolisme, gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi organ tubuh. Kesimpulan yaitu sistem endokrin merupakan sistem yang berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan keseimbangan internal tubuh. Gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme terjadi akibat ketidakseimbangan hormon, kelebihan, kekurangan, atau resistasi hormon yang dapat mengatur fungsi organ dan sistem tubuh lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang patofisiologi sistem endokrin sangat penting untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani gangguan hormon secara tepat. Yang ketiga yaitu patofisiologi sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan adalah sistem organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dalam tubuh. Sistem perkemihan berfungsi untuk 1. Menyaring darah. Yang kedua, mengeluarkan zat sisa melalui urin. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Gangguan terjadi karena 1. Kerusakan ginjal. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Yang ketiga, sumbatan aliran urin. Organ sistem perkemihan. Ginjal. Ginjal menyaring darah dan membentuk urin. Yang kedua, ureter menyalurkan urin. Yang ketiga, kandung kemih menyimpan urin. Sedangkan yang keempat, uretra mengeluarkan urin. Contoh penyakit 1. Gagal ginjal. Penurunan fungsi ginjal. Mekanisme biasa terjadi karena ginjal tidak mampu menyaring darah karena terjadi penumpukan zat berbahaya. Gejala biasa pada penyakit gagal ginjal yaitu 1. Edema membengkak atau bengkak. Yang kedua, penurunan urin. Yang kedua yaitu penyakit infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi oleh bakteri. Mekanisme ini biasa terjadi karena bakteri masuk ke saluran kemih. Gejalanya seperti nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan. Yang ketiga yaitu
penyakit batu ginjal. Endapan mineral dalam ginjal. Mekanisme ini biasa terjadi karena kristalisasi zat dalam urin. Gejalanya seperti nyeri hebat, sulit buang air kecil. Selanjutnya kita akan membahas dampak gangguan perkemihan. 1. Ketidakseimbangan cairan. Yang kedua, penumpukan racun dalam tubuh. Yang ketiga, gangguan fungsi organ lainnya.